Suasana politik tanah air semakin panas, kini dua capres yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sudah melempar kritik terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Jokowi dalam berbagai pertemuan dengan sejumlah kelompok masyarakat. Ganjar dan Anies mengkritik beberapa hal dari program pemerintahan Jokowi, mulai dari penegakan hukum hingga IKA Nusantara. Pernyataan Ganjar yang memberikan rapor merah pada penegakan hukum saat ini. Juga pelaksanaan IKA Nusantara yang disebut tak sesuai dengan tujuan pemerataan yang disampaikan Anies jadi sorotan akhir-akhir ini. Simak selengkapnya sejumlah kritik dua capres di Pilpres tahun 2024, Ganjar dan Anies yang dirangkum berikut ini, termasuk pernyataan Jokowi. 1. Ganjar kritik pembangunan sektor ekonomi maritim. Belum lama ini, dalam sebuah acara dengan 100 ekonom, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, Ganjar memaparkan sejumlah visi misi dan menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang, termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim. Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menanyakan kepada Ganjar mengenai mandeknya misi besar Presiden Joko Widodo Jokowi di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan mandeknya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim. Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berdasar land based. Maritim 10 tahun nggak berubah. Ya gak niat pak. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land based. Kenapa bikin jalan, tapi nggak buat transportasi laut? Sehingga, yang terjadi waktu saya di DPR, itu teman-teman dari Maluku itu, diminta ada otonomi khusus untuk wilayah kepulauan, kata Ganjar dalam acara tersebut, seperti dikutip Taribu.nkaltim.co, dari Taribu.news.com, di artikel berjudul 4 Serangan Ganjar dan Anies ke Jokowi, soal IKN hingga penegakan hukum. Bagaimana Presiden menjawabnya? Jawaban Jokowi. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal kritik Ganjar tersebut. Jokowi bilang, pembangunan sektor maritim tidak hanya berfokus di satu persoalan. Menurutnya, pembangunan maritim mencakup banyak urusan. Mulai dari nelayan hingga biota laut, pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja. Karena, yang namanya sumber daya alam kita ini kan, bukan hanya urusan ikan. Ada urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut, minyak di dalam laut. Kata Jokowi usai meresmikan kampung nelayan modern Desa Samber Binyari, Biak Numfor, Papua, Kamis 23 November 2023, Jokowi menyatakan, sumber kekayaan alam dan laut di Indonesia sangat luas. Pasalnya, sebanyak 2/3 dari wilayah Indonesia merupakan laut. Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan kid, tapi gede sekali. Belum nanti budaya rumput laut, kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki. Ini juga sebuah potensi yang besar, tutur dia. Oleh karenanya, lanjut Jokowi, pembangunan ekonomi maritim di tanah air memerlukan manajemen lapangan yang baik. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap sumber daya manusia di sektor ini, seperti nelayan, agar memiliki kemampuan yang lebih mumpuni, memperbaiki skill kemampuan nelayan, untuk misalnya rumput laut, memanage dengan manajemen modern, sehingga bisa dalam jumlah besar, bisa masuk ke supply chain rantai pasokan nasional, bisa masuk ke supply chain global. Jelas kepala negara. Duet Anies Baswedan kritik soal proyek strategis nasional titipan. Dalam sebuah kesempatan, Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional PSN menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan. Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Rujukannya rencana jangka panjang, turunannya rencana jangka menengah, dan turunannya kemudian PSN, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu
kemudian jadi titipan kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri, siapa yang dimaksudkannya tersebut. Anies mengatakan, bila ada titipan dalam proyek itu, justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia, dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat, ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata dia. Reaksi Jokowi, hal itu kemudian ditanggapi Jokowi dalam sebuah kesempatan ketika ditanya awak media di Istana Negara. Seketika ekspresi wajah Presiden Jokowi pun cemberut dengan mengerutkan dahinya. Jokowi pun meminta Anies Baswedan untuk menunjuk langsung proyek yang dimaksud dan siapa sosok yang menitipnya, ya ditunjuk saja. Proyek yang mana, yang nitip siapa, kata Jokowi singkat. 3. Anies Baswedan kritik IKN Nusantara. Proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur berulang kali jadi sorotan calon presiden capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu, sikap Anies terkait pembangunan IKN Nusantara masih abu-abu. Namun, belakangan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lagi malu-malu melempar kritik tajam terhadap megaproyek yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. Puncak kritik Anies terhadap pembangunan IKN disampaikan baru-baru ini dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023. Mulanya, pemantik diskusi, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro, menanyakan kepada Anies, apakah pembangunan IKN perspektif untuk Indonesia pada masa mendatang. Menjawab itu, Anies terang-terangan mengatakan bahwa alasan pemerintah membangun IKN sebagai upaya pemerataan adalah tidak tepat. Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Ucap Anies, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Ujarnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud ini juga menyebut, pembangunan IKN justru berkebalikan dengan cita-cita pemerataan pembangunan. Menurutnya, kota besar yang tak ditopang oleh kota satelit akan menghasilkan ketimpangan di daerah sekitar IKN. Sebab itu, alasan pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan pembangunan IKN. Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, kata Anies. Jokowi singgung pemerataan. Presiden Joko Widodo Jokowi menyebut pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di tanah air. Menurut Jokowi, saat ini perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, dengan produk domestik bruto PDB mencapai 58% PDB nasional. Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia, semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi, kata Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara di kawasan IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September. Dari yang dulunya kita Jawa sentris, kita tarik menjadi Indonesia sentris, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki. Sambungnya, 4. Ganjar beri rapor merah soal penegakan hukum. Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni IKA Universitas Negeri Makassar UNM yang digelar di Hotel Four Points Bisratan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18 November 2023. Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan, rekayasa dan diintervensi yang membuat kemudian intervensi menjadi hilang,
yang imparsial menjadi parsial, ujarnya. Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum era Jokowi disebabkan karena kasus ex-ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan. Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya, ujar Mahfud. Reaksi Istana, Jokowi memang belum merespons kritik Ganjar di atas. Namun Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai pernyataan Ganjar Pranowo hanya memberi nilai 5 untuk kualitas hukum era Presiden Joko Widodo Jokowi. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah terus menghormati dan mendukung setiap proses hukum yang berjalan sesuai koridor dari setiap lembaga. Ya, kita negara hukum. Sudah jelas dalam konstitusi, kita semua warga negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan tidak pandang bulu. Siapapun sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan proses hukum berjalan. Seperti sering ditegaskan Bapak Presiden, ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat 24 November 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.